saya Rosela Agustiana, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B sore, semester 3, dengan NIM 2892150118. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya pada mata kuliah Ekonomi Manajerial guna memenuhi tugas UTS semester 3 dengan dosen pengampu Ibu Lina Sarikusuma Ningtyas, SIP, SEMM. Materi yang akan saya bahas adalah tentang peramalan permintaan. Peramalan permintaan atau forecasting merupakan suatu seni dan ilmu pengetahuan yang dapat memprediksi peristiwa pada masa yang akan mendatang. Peramalan akan melibatkan pengambilan data historis seperti penjualan tahun lalu. Peramalan juga bisa dijadikan dasar untuk membantu pengambilan keputusan yang sifatnya belum tetap atau tidak pasti. Contoh dalam pengambilan keputusan, dalam kebijakan pengendalian dari sistem persediaan atau inventory, keputusan perencanaan produksi, penjadwalan kebutuhan mesin, peralatan bahan, serta dapat menentukan tingkatnya tenaga kerja selama periode proses produksi. Tujuan peramalan ekonomi. Tujuan peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendek dan dalam perencanaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Peramalan dilakukan oleh berbagai departemen, seperti Departemen Pemasaran, Produksi Pemasaran, dan Persediaan Keuangan. Peramalan dapat diklasifikasi dengan horizon pada waktu yang akan datang. Berikut waktu horizon dibagi dalam 3 kategori sebagai berikut. A. Peramalan jangka pendek. Peramalan ini mempunyai rentang waktu sampai dengan 1 tahun, tetapi pada umumnya kurang dari 4 bulan. B. Peramalan jangka menengah. Peramalan ini mempunyai rentang waktu dengan hitungan bulanan hingga 3 tahun. C. Peramalan jangka panjang. Peramalan ini mempunyai rentang waktu 3 tahun atau lebih. Metode peramalan. Untuk membuat peramalan, maka alat bantu yang digunakan adalah melakukan suatu perencanaan yang efektif dan efisien. Berikut 6 faktor yang dilakukan sebagai teknik dalam metode peramalan, yaitu horizon waktu, pola dari data, jenis tuju dari model biaya, ketetapan waktu. Dan yang harus diperhatikan pada saat memilih metode peramalan, yaitu item yang akan dilakukan peramalan tersedia. Berdasarkan sifat ramalan memiliki 2 metode yang baik, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif adalah yang digunakan untuk bila ada atau sedikit data masa lalu yang tersedia. Sedangkan metode kuantitatif adalah yang digunakan untuk meramalkan penerimaan masa lalu. Metode time series adalah metode peramalan yang menggunakan waktu sebagai dasar dari peramalan. Pendekatan peramalan. Pada metode kualitatif, teknik peramalannya itu ada juri dari opini eksekutif atau jury of executive opinion, yaitu teknik peramalan yang menggunakan pendapat sekumpulan kecil, manajer atau pakar tingkat tinggi, umumnya digabungkan dengan model statistik. B. Metode Delphi atau Delphi Method. Teknik peramalan yang menggunakan suatu proses kelompok partisipan atau pengambil keputusan, karyawan, dan responden sehingga memungkinkan para ahli membuat peramalan. Lalu yang C, ada komposit tenaga penjualan atau sales force composite, yaitu teknik peramalan yang berdasarkan perkiraan besar penjualan yang dapat dilakukan oleh para tenaga penjual.
Pada metode kuantitatif, teknik pemasarannya itu ada A. Model deret waktu atau time series method, yaitu teknik peramalan yang menggunakan sejumlah data masa lalu untuk membuat peramalan, membuat prediksi dengan asumsi bahwa masa depan adalah fungsi dari masa lalu. Lalu teknik peramalan yang kedua itu ada model asosiatif atau hubungan sebab akibat, yaitu teknik peramalan yang menggabungkan banyak variabel atau faktor yang mungkin mempengaruhi kuantitas yang sedang diramalkan. Berikut yang termasuk dari metode time series. Yang pertama, metode freehand atau simple average. Kedua, metode moving average. Ketiga, metode weight moving average. Yang keempat, metode exponential smoothing. Yang kelima, metode regresi linear. Yang keenam, metode interpolasi Georgi Newton. Dan yang terakhir, metode Holt Winter dan lain-lain. Peramalan permintaan juga memiliki teknik peramalan. Yang pertama ada trend, yaitu komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan atau penurunan suatu data runtun waktu, merupakan pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat atau menurun. Lalu yang kedua ada cyclical atau siklus, yaitu suatu pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Fluktuasi atau siklus dari data runtun waktu akibat perubahan kondisi ekonomi. Yang ketiga, ada musiman atau seasonal, yaitu pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu. Fluktuasi musiman yang sering dijumpai pada data kuartan, bulanan, atau mingguan. Yang keempat, ada erratic atau random, yaitu pola data permintaan dalam jangka panjang tidak dapat digambarkan oleh ketiga pola lainnya. Sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan pada materi ramalan permintaan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.